Kita bilang ke teman-teman, waktu itu, "Ah, takut kita kalau misalkan kita IKO ini bagaimana kalau mau lulus? Bahaya, nanti bikin bikin repot sendiri." Maksudnya bikin repot, orang pusing sendiri pada akhirnya kalau misalkan lulus dua-duanya bagaimana? Tapi kalau teman-teman lain bilang, "Eh, memangnya Ngana so tau Ngana mau lulus?" Oke, setelah kuliah di mana, di UNG, ambil S2? Mmm, setelah S1 selesai di UNG, terus lanjut, kuliah S2, eee, di Australia waktu itu, ya kurang lebih setahun lah, setahun sampai hampir 2 tahun lah di sana. Nah, tapi kalau, eee, di sana sih sebenarnya kan ada dengan beberapa teman juga ya, ada 2 teman juga yang dari UNG yang sampai sekarang sebenarnya status mereka pun masih, sebagai, dosen dosen di UNG. Nah, kita bertiga sama-sama kuliah di sana di jurusan yang berbeda, tapi mereka berdua, ngambil jurusan yang sama. Saya ngambil jurusan yang berbeda dari yang 2 orang ini. Nah, begitu balik selesai, nah orang 3 ini kembali, apa ya, mengabdi dan bekerja buat buat buat, UNG lah. Jadi intinya kita jadi dosen. Tapi salah satunya memang sudah dosen tetap di UNG. Sementara saya sama teman yang satu, itu masih, eee, istilahnya dosen luar biasa lah. Jadi kayak dosen kontrak, ya kurang lebih dari tahun apa ya, sekitar 2000 selesai kuliah mungkin sekitar 2011 sampai dengan 2013 lah. 2013 akhir, nah waktu itu nggak tahu ya, pokoknya ada kesempatan, tiba-tiba ada yang, ada pembukaan ya istilahnya penerimaan lah, penerimaan, pejabat diplomatik di Kementerian Luar Negeri, terus ada, tim seleksinya dari pusat datang, dari kementerian yang datang, eee, datang di menyeleksi di Gorontalo ya, tapi waktu itu tempat tempat seleksi pun dibuat di UNG. Nah, dari semua peserta ya kebetulan ya ya bisa dibilang rezeki ya memang juga sudah nasib akhirnya bisa masuk sebagai pejabat di diplomatik ya buat Kementerian Luar Negeri. Nah, tapi yang sebenarnya cerita di balik itu, waktu itu sebenarnya sudah, pada tahapan kita juga sebenarnya coba ikut tes, apa namanya, ikut tes untuk dosen tetap di UNJ. So masuk, so selesai semua tes seleksi, nah tinggal tinggal tunggu pengumuman saja. Nah, entah bagaimana pokoknya proses itu, tiba-tiba ada ya teman-teman yang lain dibilang, "Eh, juga orang mau tes dulu, ada seleksi penerimaan diplomat." Nah, tim seleksi ada di Gorontalo sekarang. Orang datang ke UNG untuk seleksi itu. Nah, eee, kita bilang ke teman-teman, waktu itu, "Ah, takut kita kalau misalkan kita IKO ini bagaimana kalau mau lulus? Bahaya, nanti bikin bikin repot sendiri." Maksudnya bikin repot, orang pusing sendiri pada akhirnya kalau misalkan lulus dua-duanya bagaimana? Tapi kalau teman-teman lain bilang, "Eh, memangnya Ngana so tau Ngana mau lulus? Kan belum belum tentu Ngana masuk, terus Ngana lulus di situ, di Kemlu." Iya juga, sampai akhirnya, ya sudah juga orang ikut sama ya waktu itu kan niatnya cuman, ya ikut-ikutan dengan teman-teman kan ya, maksudnya dengan teman-teman lain, ya ikut-ikutan saja pokoknya, "Yuk torang ikut semua," ikut tes seleksi, berapa orang teman-teman di kampus, akhirnya ikut tes seleksi. Nah, akhirnya yang keluar pada saat cuman memang pengumuman Kemlu itu lebih cepat saat itu set seleksi, itu lebih cepat waktu itu kita dibilang lulus, memang hanya butuh berapa lama ya Kak, waktu itu kalau nggak salah seleksi cuman
kurang dari seminggu seleksi, berapa hari ya, berapa 3, 4 hari seleksi, habis itu langsung pengumuman. Pengumuman yang lulus dari Gorontalo cuma kita sendiri. Jadi saat itu cuman kita sendiri yang lulus, dari semua yang ikut cuman 1 orang diambil dari Gorontalo. Dan itu pejabat, eee, diplomatik dan konsuler, ya status sebagai diplomat. Nah, akhirnya yang bikin apa, yang bikin pusing akhirnya datang juga kan. Seperti awal kan waktu itu kita bilang, nah kan kita sudah bilang, kalau lulus bahaya, kalau tidak lulus ya aman, maksudnya tidak ada masalah. Tapi kalau lulus bagaimana? Karena kalau kalau di apa nih ya, penerimaan waktu itu, ada surat pernyataan yang harus torang tanda tangani sebelum tes akhir. Jadi sebelum tes akhir ya, kalau nggak salah ya. Jadi di tes salah satu proses seleksi itu ada penandatanganan, pokoknya lupa kalau itu setelah seleksi atau di antara seleksi, tapi yang pasti, dalam tahapan proses, seleksi untuk menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri itu, ada satu tahapan yaitu penandatanganan surat pernyataan bahwa ketika Anda dinyatakan lulus, ya intinya ya, pokoknya intinya ketika Anda dinyatakan lulus dan Anda mengundurkan diri, Anda harus membayar ganti rugi senilai sekian, entah mungkin berapa puluh juta itu harus dibayar. Kalau yang lain kan kalau tidak lulus ya aman, maksudnya tidak ada masalah, ya tidak Mmm, usah harus pusing. Tapi kalau yang lulus, terus kalau misalkan dia bilang, "Aduh, kalau tidak mau bagaimana?" Nah, waktu itu kan tidak tahu, wah pikiran waktu itu jauh sekali dari Gorontalo, mau ngapain juga kerja jauh-jauh. Di sini setahu juga pasti kerja soal ada kerja yang bagus, tidak perlu lagi maksudnya cari kerja yang lebih maksudnya kerja yang lain daripada harus memulai baru. Tapi memang saat itu kan ada situasi itu orang harus, eee, berpikir dengan konsekuensi ini. Entah benar atau tidak, yang pasti ada surat pernyataan itu. Sampai waktu itu kita kita bercerita, ya istilahnya lah, bercerita dengan teman-teman dosen yang inilah, dosen senior lah, dosen ya mungkin hampir seumuran, sampai dengan pejabat di kampus lah, tanya, "Ini bagaimana kalau misalkan, aduh susah ini, kalau kita misalkan kita tidak ikut, kita tidak berangkat ke Jakarta, kita harus ganti rugi, maksudnya baru bagaimana?" Maksudnya dia tanya, "Kalau ngana," jadi bahkan ada teman-teman yang tanya, termasuk yang senior-senior juga, senior-senior kampus tuh yang tanya, "Kalau ngana lebih suka di mana? Kerja di sini sebagai dosen atau ngana mau keluar? Maksudnya ngana kerja di kementerian?" Kalau kita bilang, "Saudara kita keluarga semua di sini, saudara-saudara semua di sini, orang-orang yang kita kenal baik semua di sini, ngapain kita cari tempat baru sebenarnya? Tapi kalau kita pun keluar, berarti kita harus bayar ini, uang ini dari mana? Jadi harus sepakat dulu ini uang bayarnya bagaimana." Semua bilang, "Oke, pokoknya torang dukung ngana untuk tetap bertahan." Tapi tidak pernah ada satupun yang bisa kasih solusi bagaimana mau bayar 20 itu. Saya pun tidak tahu mau bayar, 20 juta mau bayar dari mana? Uang uang dari mana? 20 juta di tahun 2013 banyak, mas saat itu banyak sekali. masa sulit. Susah susah, pokoknya hitungannya lah, waktu itu memang sangat-sangat susah ya untuk dapat uang sebanyak itu ya, berat. Bahkan waktu pas semua pindah pun masih, ragu sekali, bagaimana kalau kita pun mundur, tidak mau ikut seleksi itu, maksudnya akhirnya kita menyatakan kita mundur, berarti kan kita harus menyiapkan dana sebesar itu, kita dapat dari mana ini uang? Sampai berpikir, ya sudah, waktu itu kese akhirnya ya sudahlah, sudah rela maksudnya bismillah saja. Di CB, Kakak juga bilang, waktu itu Kakak sebenarnya menangis, dia bilang, "Ah, biar kita sembayar itu 20 juta itu, ngapain nggak usah pindah-pindah di sini, atau usah pindah di Jakarta, kita sembayar itu 20 juta." Cuman kita sendiri berpikir kalau, "Alah, kalau 20 juta itu mau kasih rugi hanya untuk membayar kita mau pindah kamari, maksudnya tidak ikut sebagai ganti rugi, sama dengan buang uang 20 juta ini, biar."
Akhirnya ya sudahlah, biar saja, eee, ikut saya aja berjalan. Sampai pas di Jakarta pun ada satu ya kalau kalau di kementerian kalau Kementerian Luar Negeri itu kalau untuk jadi diplomat kan, ya termasuk pejabat kayak pejabat ya, ya pejabat diplomatik, ya diplomat sendiri, terus ada apa namanya, untuk bagian keuangan, komunikasi, semua ada sistem pendidikan. Pendidikan itu kurang hampir 1 tahun pendidikan. Jadi di pusat pendidikan, eee, Kementerian Luar Negeri itu di Pusdiklat kita itu ada, eee, ya sekitar ya 8 sampai 10 bulan pendidikan lah pokoknya. Sekitar bulan kalau nggak salah bulan Juli ya, somewhere maksudnya di pertengahan tahun SK SK CPNS keluar. Nah, SK CPNS keluar itu waktu bersamaan antara SK dosen, SK CPNS dosen dengan SK CPNS, apa namanya, pegawai Kementerian Luar Negeri. Sekaligus, itu di hari yang sama. Nah, bagaimana kita bisa tahu karena waktu itu pas keluar SK kita juga cek, kita sempat sempat cek online, kita apa nama apakah lulus juga untuk untuk dosen. Kita lihat, ih lulus dua-dua. Suka memundur, mau ambil yang ini, ya Allah bagaimana bicara. Saat itu tidak ada uang. Ya kalau misalkan memang memang itu bisa dibilang kan itu sejalan ya. Tapi memang semua pada akhirnya jalan yang orang pilih pun, karena ini adalah langkah yang baru, pasti pun rintangan, pengalaman itu pasti yang baru juga. Jadi tidak seperti pada saat orang masih di kampus dulu, orang ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang punya pemikiran luas, dan, bisa dibilang pas di kementerian pun baru sampai mata terbuka. Sebenarnya di sinilah dibilang sarang-sarang orang hebat sebenarnya. Jadi kalau kalau bisa dibilang saat itu, kumpulan orang-orang pintar. Jadi kalau misalkan pas rasa di kementerian tuh mau cari orang bodoh susah. Jadi kalaupun dibilang orang bodoh di situ, itu mungkin orang paling pintar kalau di luar. Karena memang mungkin salah satu salah satu alasannya karena seleksi yang ketat, banyak sekali tahapan seleksi, standar yang tinggi, terus setelah seleksi pun masih dibina pendidikan dengan 1 tahun untuk jadi bagaimana menjadi diplomat, perilakunya seperti apa, cara berpikir, cara berinteraksi, semua kan dia bina dalam 1 tahun pendidikan ya. Akhirnya orang baru sadar bahwa dunia ini begitu luas, begitu banyak orang-orang yang hebat di luar sana. Ya tapi ya itulah maksudnya dari situ terang belajar, ya paling tidak yang kita pikir langkah yang kita ambil, meskipun saat itu bisa dibilang sedikit sedikit berjudi, ini tidak tahu mau jadi apa, mau bagaimana, karena mulai dari nol, pastinya mulai dari nol, tempat tinggal saya tidak jelas waktu itu. Tapi slowly, maksudnya pelan-pelan orang mulai merasakan orang memetik hasil itu, maksudnya orang menikmati perjuangan yang orang ikuti itu. Memang pada saat itu kan ya DP pilihan ada 2 itu, DP medan pun berbeda. Kalau macam, Sangat-sangat. kita pilih yang di UNG, medan perangnya sudah tahu dari awal. Iya, kalau UNG kan orang sudah tahu, maksudnya kalau di kampus jadi dosen orang sudah tahu, Pak. Mhm, Sebelum itu kan orang mahasiswa. Orang tahu bagaimana harusnya berperilaku sebagai dosen, orang tahu bagaimana karakter mahasiswa, orang pernah jadi mahasiswa, orang tahu bagaimana sampai model-model semua. Jadi, ya saat itu ketika pun pilihan jadi dosen sebenarnya pilihannya karena lebih mudah. Mudah bagi pribadi ya, waktu itu kalau misalkan dibilang kenapa kita kita mau untuk memilih jadi dosen ya buat kita kan, ya karena mungkin pekerjaan itu lebih 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 mudah buat kita karena kita sudah tahu, kita mhm, pernah mengalami itu, kita tahu bagaimana kita kita tahu bagaimana dosen, teman-teman mahasiswa bagaimana DP karakter satu-satu, kita tahu kita ya kurang lebih sebagian besar sangat paham lah dengan situasi kampus. Terlebih ya lama di organisasi ya paling tidak kita tahu semua. Tapi sementara kalau misalkan kita orang pilih yang satu dengan profesi yang baru, profesi sebagai diplomat ya bisa dibilang profesi mentereng, banyak orang idam-idamkan. Tapi
untuk sebagai orang daerah yang tidak punya pengalaman sama sekali tentang itu, ya ini bisa dibilang berjudi dengan nasib. Ya bisa dibilang berjudi dengan nasib. Orang tidak tahu orang akan sampai pada titik apa, eee, situasi seperti apa yang akan orang hadapi, yang orang bisa andalkan adalah orang kemampuan untuk beradaptasi. Dan itu yang hanya bisa kita 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 bikin waktu itu. Jadi kita hanya berusaha dengan kemampuan beradaptasi. Apapun pengalaman yang pernah kita dapat waktu pas kuliah dulu di UNG, eee, berorganisasi di UNG juga. Maksudnya pada saat kuliah di UNG ya kita belajar berorganisasi, belajar, berinteraksi dalam dunia akademik bagaimana dengan teman-teman, dengan dosen, semua itu pun jadi pengalaman hidup. Pelan-pelan itu kita pakai sebagai apa ya, eee, fondasi buat kita untuk berinteraksi dengan orang-orang baru di lingkungan kerja yang baru. Ya alhamdulillah semua bisa bisa memberikan hasil ya. Ya paling enggak tidak dianggap sebelah mata lah walaupun. Karena biar bagaimanapun kita orang tidak membawa ego daerah bahwa wah ini ada unsur kedaerahan, sara, tidak ada. Tapi kan semua yang karena seleksi diplomat begitu ketat, yang waktu itu pun yang diterima hanya 70 orang dari berbagai daerah. Jadi secara tidak langsung orang itu mewakili gambaran, sumber daya manusia dari daerah itu. Apalagi kalau misalkan dorang tahu bahwa, oh orang ini langsung dia pilih, dia seleksi dari daerah, bukan diseleksi di pusat atau bisa dibilang, "Oh ini bukan orang Gorontalo, bukan Gorontalo yang murni lah," maksudnya dibilang karena dia misalkan ikut seleksi di pusat dan sudah tinggal lama di Jakarta. Tapi ini tidak, saat saat itu terang situasi ya kita situasi sendiri, karena diseleksi di Gorontalo ya berarti kita dibilang orang murni dari daerah yang datang ke pusat, datang ke Jakarta, ya kita orang harus lihat dia kemampuan seperti apa dia mampu beradaptasi dan apa namanya, bisa dibilang ya berkiprah di pusat. Itu kan yang harus yang akhirnya orang bilang, orang ini adalah cerminan dari teman-teman orang Gorontalo yang ada di sini. Jadi adanya orang di sana ya orang menjadi cerminan buat orang-orang teman-teman semua di sini. Itu yang akhirnya membuat orang harus, wah kita tidak bisa berbuat maksudnya yang tidak bagus lah, karakter itu harus dilihat. Bukan harus baik-baik juga, tapi paling tidak menunjukkan karakter yang yang bisa yang tidak sampai mencoreng nama baik daerah lah. Maksudnya, wah orang daerah ternyata seperti ini. Jangan sampai justifikasi itu yang terjadi. Mhm. Karena di sana pasti kan orang mau tidak mau ya di Jakarta orang paling tanya, asli mana dia? Oh asli Gorontalo. Oh ternyata dia, wah kalau dia cuman bagiin DP kelakuan Kupang malas, oh ternyata karakter orang Gorontalo kalau kasih kerja bagiin DP model. Nah itu kan akhirnya justifikasi bukan personal tapi Kayak suku. Akhirnya ras yang dia sikat, mhm, suku yang dia sikat kena imbas karena satu orang. Nah itu makanya ketika orang jadi orang perantau ya orang harus bisa bersikap dengan hati-hati ya. Bahkan ya kita berusaha untuk selalu bilang, eee, kadang orang bilang, "Ih kan ternyata orang-orang Gorontalo begini ya, bagus-bagus ya." Maksudnya ya orang lihat dari penganan. Sebenarnya bilang, "Bukan." Sebenarnya kita pun bilang, kita bukan representasi Gorontalo secara utuh ya, tapi kita hanya bisa mungkin jadi sepenggal cermin dari orang Gorontalo. Ya, kita orang tidak tahu karena begitu banyak karakter di Gorontalo, banyak orang yang karakternya bagus, kemampuan intelektual, kemampuan, sosial, berinteraksi sosialnya bagus, karakternya pokoknya intinya lah bagus lah. Ya orang orang yang ada dorang lihat saat ini ya mungkin tidak bisa merepresentasikan orang Gorontalo secara utuh, tapi paling enggak orang tidak menunjukkan, kejelekan dari orang Gorontalo. Itu yang harus orang jaga kalau sebagai orang perantau. ya karena di dalam kementerian itu kan dari sekian 34 provinsi dengan berbagai suku atau daerah kan. Mmm, Jadi seperti kalau misalnya ada yang perilaku kita yang tidak bagus ya justifikasi itu pasti ada. iya orang, sadar tidak sadar, ya terima atau tidak, itu
secara 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 tidak ya secara tidak sengaja pun orang akan mengarah ke situ Mhm, pembahasannya. Oh, ternyata karakter dorang seperti ini. Karena memang torang itu kumpulan dari berbagai macam suku. Di sana kan iya semua dari karakter berbagai macam karakter, asal, suku, daerah, itu kan semua tergabung di sana. Memang berusaha untuk disatukan ya, di dalam satu kementerian berusaha untuk disatukan, karena pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi daerah ini pasti punya kelebihannya, tapi dia punya kekurangan yang ini. Nah, kekurangan orang daerah ini bisa dilengkapi oleh orang daerah ini karena ada kelebihan orang asli dari daerah ini. Jadi maksudnya seakan-akan kesannya bahwa di kementerian itu berusaha kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Jadi bisa dibilang seperti misalkan orang asli timur lebih cenderung frontal. Frontal artinya orang itu belak-belakan. Ketika ada yang orang tidak suka kan pasti orang bilang langsung di belakang, "Kamu ini benci," langsung marah-marah, Pak. Kelihatan karakter orang timur. Tapi orang timur tidak ada bisa dibilang kayak basimpang, marah, dendam. Orang timur jarang sekali begitu kelihatan. Satu dua saja sekian persen kecil sekali yang pandendam sampai ya baniat lah istilahnya baniat. Tapi ada kalau dari daerah lain itu tidak langsung frontal marah-marah di muka ketika ada yang salah dia langsung marah-marah tidak ada. Biasa cuma dia senyum-senyum tapi di belakangan dia mau dia kasih susah nganape pokoknya nganape pekerjaan ngan ada perasaan sendiri bahwa itu ih macam kita ini susah dia jaga kasih susah dia jaga kantor tapi di pemuka rupa bahasa senyum terus. Jadi seakan-akan dia ini pembunuh berdarah dingin karena ya dibilang pembunuh ya pembunuhan karakter, pembunuhan karir ya karena dia di muka 4 orang baik-baik tapi di belakang dia batikung. Nah, ada juga karakter orang dari kelompok tertentu yang begitu. mmm, Nah, di situ orang belajar sama daerah karakter dari masing-masing daerah. Bahwa oh, ternyata orang karakter daerah ini seperti ini, orang karakter daerah ini seperti ini. Ada yang tipikal kalau misalkan Mbak cerita, wah keras-keras ya orang, ya mungkin ini orang pesisir pantai. Tapi kalau Mbak cerita keras-keras, tapi ada yang orang Mbak cerita lembut-lembut sekali. Tapi kan tidak berarti dia itu menunjukkan dia apa orang baik atau jahat. jadi di satu kementerian itu dari 34 provinsi dengan berbagai macam karakter, perilaku, mau tidak mau kita harus terima. Eh, iya dan tidak. Tidaknya karena ya belum tentu ada karakter yang apa ya bukan kebiasaan ya, maksudnya kebiasaan di daerah orang berperilaku. Ada satu perilaku mungkin di daerah mungkin itu biasa, maksudnya wajar lah. Tapi ketika orang bergaul dengan orang lain, mungkin orang lain itu merasa bahwa oh ini kurang ajar ini. DP karakter ini astaga DP kelakuan ini parah ini. Padahal di daerah mungkin kebiasaan, misalkan contoh, mungkin kalau di zaman Terang Mas kecil dulu kan baku dapat, "Ayo bro," pang, paka. Kadang pas bapak panggil orang, bamaki lagi sambil bamaki. Iya tuh, Mmm, zaman masih kecil dulu kan begitu. Tapi begitu orang ketemu dengan orang dari suku yang berbeda atau dari daerah yang berbeda, eh, ya apa dia semua bapak kita dengan mamaki berarti mencari masalah deh. Nah, jadi dari situ orang belajar. Jadi bisa dibilang tidak adalah tidak itu orang bukan berarti eh, orang harus menerima semua apa yang dorang dorang apa ya dorang pe karakter secara utuh tidak. Tapi kalau misalkan itu tidak pantas, tidak nyaman buat orang bisa bilang secara secara eksplisit orang bisa bilang pada orang kalau bang kayaknya bro kalau kata orang pe daerah itu kayaknya agak kasar. Ya kalau misalkan kita bilang ya, ya kita menerima karena ya sama-sama orang ini dalam satu satu institusi. Ya satu satu institusi namanya satu institusi harus harus saling saling menopang ya. Maksudnya saling menopang itu artinya orang berusaha karena ini bekerja buat kementerian, orang mewakili apa namanya banyak ada kepentingan negara di situ. Namanya di bawah kepentingan negara, tanggung jawab itu besar. Orang harus menyampingkan apa namanya ego masing-masing. iya ego masing-masing, perbedaan perbedaan pola pikir yang harus orang perhatikan itu bahwa ini masuk dalam kepentingan kepentingan negara tidak? Apakah ini bagian dari tanggung jawab itu orang dengan status sebagai
apa namanya, pejabat negara, status sebagai abdi negara, atau ini hanya terkait dengan kepentingan pribadi, itu yang harus selalu orang pisahkan. Kalau kepentingan pribadi, suka tidak suka ya sudah, bagaimanapun ya itulah kepentingan. Kayak namanya juga Kementerian Luar Negeri adalah kementerian politik. Kan di situ adalah politik luar negeri. Hmm. Berarti ya namanya Kementerian Luar Negeri adalah kementerian politik. Di dalam itu banyak kepentingan politik ya, kalau misalkan ya kadang ada teman satu angkatan ternyata dia sudah jadi direktur, yang orang satu angkatan dan dia ternyata masih bawahan. Ya tapi kan orang harus lihat, walaupun dia mungkin dari usia lebih muda atau mungkin dia angkatannya di bawah 4 orang, dia jadi bos, ya harus dihormati. Tetap harus hormat karena ya sebagai abdi negara, ya namanya abdi negara mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan negara apa yang harus sebagai bentuk atau wujud dari kepentingan negara itu adalah loyalitas kepada pimpinan, apapun yang menjadi keputusan dari institusi, lembaga harus dijalankan. Itu kalau misalkan orang Gorontalo bilang Hatta itu tidak sesuai dengan anak kecil dia mau bilang apa ya, tidak bisa. Mau Itulah kalau mau atau di tidak mau, suka dan tidak suka harus. iya, ya nah bagian dari tanggung jawab dan itu adalah ya itu namanya sumpah yang harus orang orang jalani. Iya apalagi kalau misalkan kalau bilang kan orang kalau yang dulu suka sekali dengan aktivis ya apa namanya kegiatan organisasi di kampus kan ada banyak kadang orang idealis, waduh ini tidak sesuai dengan wah ini nilai-nilai kebenaran kadang begitu ada. Tapi begitu dia masuk di apa namanya bekerja buat negara, ya orang harus lihat juga ini apakah bagian dari tanggung jawab itu orang atau tidak. Itu yang harus orang lihat. Jadi jangan sampai orang egoisme sendiri egoisme pribadi yang justru merusak apa ya apa yang sudah ditata dengan baik untuk kemajuan negara. Itu selalu seperti itu yang orang harus berjuang. Jadi sikap atau pilihan untuk jadi idealis. Idealis pada akhirnya ketika kalau di kampus kan dulu, waduh apa yang orang merasa benar, apa yang orang rasa itu benar, itu yang orang ikuti, ya kan? Kalau di kampus begitu. Orang yakin apa yang orang pelajari bahwa wah ini adalah kebenaran. Maju, maju terus. Sama dengan kacamata kuda lah dia bilang. Pokoknya ada orang bilang di sana, saya bilang, woi salah jalan kan? Tidak ada, pokoknya maju terus. Karena orang di kampus ya orang baru belajar tentang apa itu idealisme, apa itu kebenaran, kebaikan, apa itu yang dibilang yang baik dan buruk. Kalau di kampus orang belajar tentang idealisme seperti ya idealismenya kacamata kuda ya, maksudnya apa yang orang yakin orang benar, yang orang baca bahwa kebenaran itu seperti ini pengertiannya. Yang sesuatu yang bersifat ideal itu harus seperti ini. Jadi memang dari kacamata ideal yang paling ideal lah di dunia ini. Ya akhirnya orang pakai dengan kacamata kuda, menurut orang benar apa itu orang ikut saya, orang hajar pokoknya yang orang bilang benar, orang bilang tidak karena orang yakin ini yang benar. Pokoknya sistem kacamata kuda lah. Tapi begitu di kementerian yang ideal itu apakah itu sudah menjadi ketetapan cita-cita perjuangan? Tidak. Kan berdirinya Indonesia itu kan pasti ada cita-cita perjuangan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Soekarno dan semua pejuang-pejuang pada saat kemerdekaan. Jadi yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu adalah apa namanya visi besar yang harus orang kawal sampai dengan akhir. Nyawa itu pun harus dipertaruhkan untuk visi besar itu. Disitulah di kementerian orang itu harus, makanya orang belajar tentang bagaimana menjadi orang yang bersikap nasionalis. Sikap nasionalis pun pada akhirnya orang bilang, wah memang ada samanya. Kalau ideal kan apa yang menjadi keyakinan kebenaran ya, belum tentu adalah keyakinan halayak umum ya. Maksudnya keyakinan banyak orang belum tentu. Karena ideal itu dalam kacamata yang orang pakai, kacamata kuda yang orang pakai kacamata sendiri.